Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang tahapan proyek multimedia dan juga apa saja yang diperlukan untuk membuat multimedia project. Baiklah, sebelumnya yang kami hormati Ibu Seipah Kardipah selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia pendidikan. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Adirima Rahmawati, kemudian ada Nirmala Wiyanda Rosyadi, ada Putri Retno Amalia, Sarah Sofa Salsabila, Syifaul Husni Sihabudin, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nurul Maulana Bila. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni tentang tahapan proyek multimedia. Sebagian besar proyek multimedia ini harus dilakukan secara bertahap. Maksudnya ada beberapa tahapan yang perlu diselesaikan sebelum memulai tahapan-tahapan selanjutnya. Maka ada 4 tahap dasar dalam proyek multimedia. Yang pertama yakni perencanaan dan juga penetapan biaya. Jadi, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah dengan merencanakan atau dimulai dengan ide ataupun kebutuhan yang kemudian akan dibutuhkan dalam menguraikan pesan dan tujuan. Jadi, yang pertama dilakukan adalah dengan mengidentifikasi bagaimana akan membuat setiap pesan dan tujuan bekerja dalam sistem authoring, yaitu dengan juga merencanakan keterampilan menulis, seni grafis, musik, video, dan keahlian multimedia yang lainnya. Kemudian setelah merencanakan, maka yang dilakukan adalah dengan mengembangkan tampilan dan nuansa yang kreatif, serta struktur dan sistem navigasi. Kemudian juga perlu diperhatikan tentang yang diperlukan untuk melakukan semua elemen-elemen tertentu. Kemudian siapkan juga penetapan biaya ataupun anggarannya. Ada banyak juga alat-alat produksi ataupun pengembangan baru yang semakin zaman itu semakin banyak. Namun hal ini sering mengakibatkan awal yang salah ataupun waktu yang terbuang dan dalam jangka panjang biaya pengembangan yang lebih tinggi. Setelah merencanakan dan juga membuat konsep, maka yang selanjutnya dilakukan adalah ide-ide tersebut dikembangkan menjadi layar dan tombol ataupun tampilan dan nuansa. Ini akan membantu kita menguji apakah ide ataupun konsep yang kita buat sebelumnya itu berhasil ataupun tidak. Kemudian setelah itu, maka tahap yang kedua yang perlu dilakukan adalah merancang dan memproduksi. Apabila tahap planning dan costing telah dilalui dengan baik, maka tahapan berikutnya akan dapat dilakukan dengan lancar. Meskipun tahapan merancang dan memproduksi ini bukan tahapan yang mudah, namun ketika kita berkomunikasi dengan baik dengan klien kita pada setiap tahapan-tahapannya, ini akan memudahkan dan juga akan dapat memberikan umpan balik yang memperkaya hasil yang diinginkan. Maka lakukan setiap tugas yang direncanakan sebelumnya ini dengan tahapan-tahapan yang sempurna untuk menciptakan produk yang akan membuat klien ini senang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan pembahasan oleh Adirima Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu dalam tahapan proyek multimedia, poin ketiga, ada pengujian. Nah, selalu lakukan pengujian terhadap program untuk memastikan bahwa sudah sesuai dengan tujuan proyek.
agar proyek multimedia bekerja sesuai platform pengiriman yang diinginkan dan sesuai keperluan klien atau pengguna akhir. Selanjutnya yaitu poin keempat atau poin terakhir dalam tahapan proyek multimedia. Ada pengiriman. Nah, kemas, kemudian kirimkan proyek ke pengguna akhir. Sementara itu, pengembangan sistem multimedia harus mengikuti 11 tahapan, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah sistem adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh seorang analis sistem. Yang kedua, studi kelayakan. Hal kedua yang dilakukan analis sistem adalah studi kelayakan. Apakah pengembangan sistem multimedia layak diteruskan atau tidak? Nah, yang ketiga ada analis kebutuhan sistem. Menganalisis maksud, tujuan, dan sasaran sistem merupakan hal yang dilakukan pada tahap ini. Yang keempat ada merancang konsep. Pada tahap ini, analis sistem terlibat dengan user untuk merancang konsep yang menentukan keseluruhan pesan dan isi dari aplikasi yang akan dibuat. Yang kelima ada merancang isi. Nah, merancang isi meliputi mengevaluasi dan memilih daya tarik pesan, gaya, nada, dan kata dalam mengeksekusi pesan. Yang keenam ada merancang naskah. Nah, merancang naskah ini merupakan spesifikasi lengkap dari teks narasi dalam aplikasi multimedia. Yang ketujuh, merancang grafik. Dalam merancang grafik, analis memilih grafik yang sesuai dengan dialog. Yang kedelapan, memproduksi sistem. Dalam tahap ini, komputer mulai digunakan secara penuh untuk merancang sistem dengan menggabungkan ketujuh tahap yang telah dilakukan. Yang kesembilan, mengetes sistem. Pengetesan merupakan langkah setelah aplikasi multimedia selesai dirancang. Yang ke-10, menggunakan sistem. Implementasi sistem multimedia dipahami sebagai sebuah proses apakah sistem multimedia mampu beroperasi dengan baik. Yang ke-11, memelihara sistem. Nah, setelah sistem digunakan, maka sistem akan dievaluasi oleh user untuk diputuskan apakah sistem yang baru sesuai dengan tujuan semula dan diputuskan apakah ada revisi atau modifikasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Untuk membuat multimedia, Anda membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, dan ide-ide yang bagus. Dan untuk membuat multimedia yang baik, Anda membutuhkan bakat dan keterampilan, membutuhkan waktu dan uang untuk sumber daya habis pakai seperti contohnya yaitu memori atau penyimpanan digital lainnya. Dan mungkin untuk membayar layanan dan waktu khusus termasuk milik Anda. Anda mungkin juga membutuhkan bantuan orang lain dengan pengembangan multimedia skala apapun yang lebih besar dari level paling dasar secara intern merupakan upaya tim. Kreativitas. Sebelum memulai proyek multimedia, Anda harus terlebih dahulu mengembangkan rasa ruang lingkup dan isinya. Biarkan proyek terbentuk di kepala Anda seperti apa yang Anda pikirkan, melalui berbagai metode yang tersedia untuk menyampaikan pesan Anda kepada aset paling berharga yang dapat Anda bawa ke lokakarya multimedia adalah kreativitas Anda. Organisasi. Organisasi sangat penting bagi Anda untuk mengembangkan garis besar yang terorganisir dan rencana yang secara rasional merinci keterampilan, waktu, anggaran, alat, dan sumber daya yang Anda perlukan untuk proyek. Kemudian komunikasi. Komunikasi di antara anggota kelompok kerja dengan klien adalah penting untuk penyelesaian proyek Anda secara efisien dan akurat. Hardware adalah perangkat keras di mana perangkat ini eratnya dengan komputer. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Hardware juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi
lewat komputer. Fungsi hardware yaitu mengolah data atau informasi, yang kedua menerima output, yang ketiga memberi output, dan yang terakhir menyimpan informasi maupun data. Nah, baik, selanjutnya yaitu software atau lebih dikenal dengan perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak yaitu istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer tersebut. Dengan kata lain, perangkat lunak yaitu sistem komputer yang tidak terwujud. Nah, lantas apa itu software? Software yaitu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Nah, data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah pada komputer tersebut. Nah, menurut Wiwit Siswautomo, berpendapat bahwa software adalah sebuah nyawa dari komputer atau hardware. Karena tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah perangkat keras atau hardware yang mati dan tidak bisa digunakan. Nah, di dalam software juga memiliki fungsi. Apa fungsi software tersebut? Fungsi software ada dua macam. Yang pertama berfungsi untuk mengatur hardware. Nah, untuk apa mengatur hardware? Guna agar komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Nah, adapun jenis-jenis software yaitu yang pertama merupakan sistem operasi. Nah, sistem operasi yaitu sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras atau hardware. Nah, yang kedua, bahasa pemrograman atau programming language. Apa itu programming language? Yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima dengan baik oleh komputer tersebut. Yang ketiga, yaitu perangkat lunak aplikasi, yaitu suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung. Nah, perangkat lunak aplikasi tersebut gunanya untuk suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Nah, program ini dibuat programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya. Adapun contoh-contoh software ada banyak. Yang pertama ada internet browser. Yang kedua ada antivirus. Yang ketiga ada editing software. Yang keempat ada communication software. Yang kelima ada word processing. Yang keenam ada code editor. Dan yang terakhir ada music player. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu authoring system. Authoring system adalah program yang memiliki elemen yang sudah terprogram untuk pengembangan judul perangkat lunak multimedia interaktif. Sistem authoring dapat didefinisikan sebagai perangkat lunak yang memungkinkan penggunanya untuk membuat aplikasi multimedia dan untuk memanipulasi objek multimedia. Dalam pengembangan perangkat lunak pendidikan, sistem authoring adalah program yang memungkinkan non-programmer, biasanya perancang instruksional atau teknolog, untuk dengan mudah membuat perangkat lunak dengan fitur pemrograman. Fitur pemrograman dibangun, tetapi tersembunyi di balik tombol dan alat lainnya, sehingga penulis tidak perlu tahu cara memprogramnya.
Umumnya, sistem authoring menyediakan banyak grafik, interaksi, dan alat-alat lainnya yang membutuhkan perangkat lunak pendidikan. 3 komponen utama dari sistem authoring ini adalah organisasi konten, kontrol pengiriman konten, dan jenis penilaian. Sistem authoring biasanya mencakup bahasa authoring, bahasa pemrograman yang dibangun atau diperluas dengan fungsionalitas untuk mewakili sistem bimbingan belajar. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.